Suryani tiba-tiba membeku saat mendengar suara dari telepon genggam pria di sebelahnya yang bernama Supriyadi. Suara di ujung telepon itu sangat ia kenali. Itu adalah suara neneknya yang sudah bertahun-tahun tidak ia temui. Melihat Suryani yang mendadak emosional dan berkaca-kaca, Supriyadi menjadi waspada. Ia merasa risih dan segera membuang muka. Namun, saat kereta berhenti, sebuah koper besar dari rak atas tiba-tiba terjatuh. Secara naluriah, Supriyadi mengulurkan lengannya, melindungi kepala Suryani. Tindakan spontan itu membuat Suryani yakin bahwa Supriyadi adalah orang baik. Ia pun memberanikan diri mengikuti Supriyadi dari kejauhan setelah turun dari kereta. Merasa diikuti, Supriyadi akhirnya berbalik dan menegur, "Gadis kecil, kau sudah mengikutiku cukup jauh." Ia mengira Suryani adalah remaja yang sedang mencari masalah di jalanan. Tepat saat Supriyadi ingin pergi, Suryani kembali mendekat. Kali ini kesabaran Supriyadi habis. Namun dengan cepat Suryani menggunakan isyarat tangan untuk menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Ia hanya ingin menuju alamat neneknya, tetapi tersesat dan ingin bertanya arah. Supriyadi merasa sangat malu saat melihat secari kertas yang disodorkan Suryani. Ternyata, Suryani adalah cucu dari tetangga dekatnya sendiri. Tak lama, nenek Suryani menelepon Supriyadi lagi. Supriyadi pun menjawab bahwa ia baru saja bertemu gadis itu dan akan mengantarnya pulang. "Kamu punya kaki, kan? Gunakanlah," cetus Supriyadi sambil mulai berjalan membawa tasnya. Suryani tersenyum lebar dan mengikuti langkah Supriyadi dengan patuh. Sesampainya di lingkungan rumah, teman Supriyadi sempat menggoda karena ia pulang membawa seorang gadis cantik. Namun, Supriyadi mengabaikannya dan langsung membawa Suryani ke rumah neneknya. Di depan pintu, Supriyadi berteriak jahil, "Nek, ada yang mau mencuri buahmu." Sang nenek keluar sambil mengomel, namun seketika terdiam melihat Suryani. Tangis pecah saat mereka berpelukan erat. Lewat tulisan di buku catatannya, Suryani menceritakan perjuangannya. Setelah ibunya tiada, kehidupannya menjadi sangat sulit dan penuh tekanan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari satu-satunya keluarga yang tersisa, neneknya. Mendengar kisah pilu itu, Supriyadi merasa sangat menyesal telah bersikap kasar sebelumnya. Malam itu, ia bahkan menyiapkan pakaian bersih untuk Suryani. Perhatian kecil ini membuat jantung Suryani berdebar tak karuan. Sementara Supriyadi sendiri heran mengapa ia mendadak menjadi begitu peduli. Keesokan harinya, Suryani membuatkan minuman manis sebagai tanda terima kasih. Karena rumah neneknya sedang dalam perbaikan dan terasa sangat gerah, nenek meminta Suryani untuk beristirahat sejenak di rumah Supriyadi yang lebih sejuk. Di sana, Supriyadi mengizinkan Suryani menonton TV atau beristirahat, asalkan tidak merusak barang-barang. Saat Supriyadi pergi, Suryani melihat buku catatan di meja dengan gambar kupu-kupu. Ia pun dengan hati-hati menggambar beberapa bunga kecil di sampingnya agar terlihat lebih indah. Teman Supriyadi yang melihat itu merasa ngeri. Supriyadi bakal marah besar kalau tahu bukunya dicoret-coret. Suryani menjadi ketakutan. Benar saja, saat Supriyadi masuk dan melihat coretan itu,